Bab 601. King Feng dalam bahaya. Lili disergap, darahnya mengucur deras ketika perban di dadanya robek, menyebabkan tubuhnya bergetar sesaat. Ia berbalik dan melihat si penyergap, Raja Lang. Tentu saja ia tahu tentang Raja Lang, mereka pernah bertemu sebelumnya. Ia adalah teman baik Raja Harimau. Sungguh mengesankan, kau memang Raja Serigala, sangat kuat. Kau berhasil lolos dari penyergapanku meskipun terluka. Raja Lang tertawa, matanya berbinar-binar dengan aura dingin, sementara keraguan tumbuh di hatinya. Ia selalu mendengar bahwa Raja Serigala adalah Raja segala raja, tetapi ia tidak pernah yakin, karena ia tidak pernah puas menjadi yang kedua. Namun, apa yang baru saja disaksikannya benar-benar meyakinkannya. Raja Serigala baru saja menikam dirinya sendiri 3 kali, dengan setiap tusukan melukainya dengan parah. Ia telah kehilangan banyak darah, dan bahkan dalam kondisi seperti ini, ia masih berhasil menghindari penyergapan Raja Lang. Apakah Raja Lang terlalu lemah? Tentu saja tidak. Untuk menjadi raja, seseorang setidaknya harus berada di tingkat puncak level SSS, tidak ada yang lemah di antara mereka. Namun, setelah Lili mengaktifkan logo Raja Serigala dan menyelesaikan transformasi ke mode mengamuk, ia jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa kekuatan besar dan beberapa raja memiliki kemampuan magis. Keahlian seperti obat penambah kekuatan pengubah genetik, agen cloning, DEL. Selain kemampuan ini, beberapa memiliki kekuatan garis keturunan dan mode mengamuk. Lili telah mengaktifkan mode mengamuknya menggunakan garis keturunannya. Raja Lang, lepaskan klonmu, kalau tidak kita takkan punya peluang melawan Raja Serigala, kata Raja Neraka sambil melirik Raja Lang dengan cepat. Raja Neraka tahu bahwa Raja Lang memiliki 2 tubuh. Salah satunya adalah klon. Dengan bantuan klon tersebut, Raja Lang akan memiliki kekuatan 2 kali lipat, dan mereka akan memiliki raja tambahan di pihak mereka. Raja Neraka juga memiliki klon, bernama Shaoyang Wang dari ibu kota Jing. Namun, klonnya telah dibunuh oleh Li Qingfeng. Tubuhnya sekarang adalah tubuh aslinya. Dia tidak bisa mengambil risiko kegagalan. Jika dia mati, dia akan mati sungguhan. Cloning Raja Lang. Ekspresi wajah Li Qingshan tiba-tiba berubah, sorot matanya menyiratkan perenungan. Dalam mode mengamuk, ia tidak takut melawan Raja Neraka, tetapi dengan kehadiran Raja Lang, paling banter mereka hanya akan berakhir seri. Kini, dengan kehadiran Raja Lang kedua, ia berada dalam bahaya besar. Mendengar kata-kata Raja Neraka, Raja Lang melirik Raja Neraka dengan dingin, mengerutkan kening menanggapi permintaannya. Awalnya, ia berencana menggunakan klonnya sebagai alat penyelamat terakhir jika keadaan memburuk. Kini setelah Raja Neraka meminta kehadiran klonnya, jelaslah bahwa Raja Neraka tidak akan membiarkannya hidup jika mereka dikalahkan. Meskipun ia menyimpan sedikit dendam terhadap Raja Neraka, tujuan utama Raja Lang dalam perjalanannya ke Huaxia adalah untuk membunuh Lili. Ia memberi isyarat ke arah bayangan dan Raja Lang lainnya muncul. Mereka tampak persis sama, tanpa ada perbedaan sama sekali. Ekspresi wajah Li Qingfeng menjadi mati rasa, hatinya dipenuhi kebingungan. Ini pertama kalinya ia melihat 2 klon yang tampak persis sama, seolah-olah mereka adalah bayangan cermin satu sama lain. Beruntung bagi Lili, ia memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Jika orang biasa menyaksikan fenomena ini, mereka pasti akan kehilangan akal sehatnya. Bunuh dia. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Raja Lang dan klonnya menyerang King Feng Li dari kiri dan kanan. Meskipun mereka klon, mereka sepenuhnya sinkron. Mereka menyerang King Feng Li dengan teknik yang sama. Bereaksi terhadap serangan tiba-tiba itu, King Feng Li menepis luka di dadanya dan membalas dengan kedua tinjunya ke arah 2 Raja Lang. Bang-bang. Disertai 2 pukulan keras, Li Qingfeng terhuyung mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar sesaat dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kombinasi 2 Raja Lang terlalu kuat. Jika Li Qingfeng tidak terluka, ia akan memiliki peluang lebih besar dalam pertempuran. Sekarang ia terluka, menghadapi mereka terbukti sulit. Luka-lukanya mulai pecah lagi. Musuh paling kejam sudah pasti Raja Neraka. Jika dia tidak menculik Ruyan Liu dan memaksa Li Qingfeng menikam dirinya sendiri sejak awal, Li Qingfeng tidak akan berada dalam posisi yang begitu tidak menguntungkan. Saat sedang marah pada Raja Neraka, Li Qingshan tiba-tiba mendengar ledakan energi. Suaranya sangat keras, menembus udara, mengincar leher Li Qingshan, seolah-olah ingin memenggal kepalanya. Li Qingfeng tersentak kaget. Ia mendongak dan melihat Raja Neraka menerjangnya dengan pedang hitam sepanjang 1 meter. Sial, dia terlalu fokus pada 2 Raja Lang dan benar-benar lupa tentang Raja Neraka. Jelas Raja Neraka sudah datang dengan persiapan, mengakui kekuatan besar Lili dalam mode mengamuk. Dia bahkan mengeluarkan senjata untuk menyerang. Li Qingfeng memang kuat, tetapi ia bukannya tak terkalahkan. Jika pedang panjang itu menggorok lehernya, ia pasti sudah mati. Pengetahuan mendalam Raja Neraka tentang kekuatannya membuat Lili terkesan. Ia juga sangat menyadari kelemahannya, dan ketepatan serangannya sangat tepat. Pedang panjang itu bergerak terlalu cepat, tiba di depan Li Qingshan dalam sekejap mata.
Sudah terlambat untuk menghindar. Sebaliknya, Li Qingshan dengan cepat menghunus belati penghapus kehidupannya dan menyerang pedang panjang itu. Pedang panjang itu panjang, memancarkan aura dingin yang samar. Meskipun belatinya pendek, ia juga memancarkan kilau yang dingin. Kedua senjata itu berbenturan dengan keras dan dengan cepat hancur. Pedang panjang Raja Neraka keluar dari pertarungan dengan utuh, masih segelap malam, memancarkan cahaya redup yang dingin. Belati Li Qingfeng juga selamat tanpa kerusakan, tanpa jejak kerusakan. Jelas, kedua senjata itu saling berhadapan. Apa? Belatiku tidak mematahkan pedangnya. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah, sorot matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia sangat yakin dengan belati penghapus kehidupan miliknya. Senjata itu dibuat oleh para ahli senjata paling terampil di dunia. Lili telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil. Senjata musuh akan hancur setiap kali ia menggunakan belati pencabut nyawa. Belati itu adalah pilihan terakhir untuk bertahan hidup. Namun, senjata terkuat milik Li Qingshan baru saja gagal menembus pedang musuh. Li Qingshan terguncang hebat, bahkan lebih hebat daripada saat ia menyaksikan klon Raja Elang. Raja Serigala, apa kau pikir hanya kau yang memiliki batu meteor? Raja Neraka menyeringai, matanya penuh penghinaan. Kau juga punya batu meteor. Mustahil. Batu itu sangat langka. Kau tidak pantas mendapatkan batu meteor itu. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh pertanyaan. Meteorit, sesuai namanya, adalah sisa-sisa meteoroid besar yang berasal dari luar angkasa. Meteoroid besar ini bergerak menembus atmosfer luar bumi, terbakar melampaui panas terik yang diciptakan oleh kecepatannya yang tinggi, dengan sebagian besarnya hangus menjadi abu, hanya menyisakan potongan-potongan kecil. Hanya sebagai Raja Benua Serigala, Li mampu menghancurkan sepotong kecil batu itu, menciptakan belati pemburu kehidupan. Selain potongan kecil ini, ia tidak bisa mendapatkan yang lain. Raja Serigala, kau memang pintar. Aku berhasil mendapatkan batu meteor, tapi senseiku yang mendapatkannya. Saat ia berbicara tentang Raja Hantu, mata senseinya, Raja Neraka, dipenuhi kekaguman, seolah-olah ia telah menyaksikan keilahian. Jika Raja Hantu tidak ada, Raja Neraka pasti sudah mati. Di dalam hatinya, senseinya adalah yang terhebat yang pernah ada. Ia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki teknologi genetika yang luar biasa. Bab 602. Melukai Raja Serigala dengan cakar besi. Siapa gurumu? Tanya King Feng Li dengan alis berkerut. Intuisi Li Qingfeng mengatakan bahwa guru Raja Neraka bukanlah orang biasa. Seseorang yang memiliki akses ke teknologi cloning dan batu meteor pasti sangat kuat. Meskipun Lili dari Li Qingshan menyandang gelar Raja Serigala, ia tidak sombong. Ia mengenal para raja dari generasi sebelumnya. Semua klan seni bela diri memiliki seorang raja. Ji-hun Park yang kuat dari klan Taekwondo adalah contoh yang bagus. Jelaslah bahwa King Feng Li sangat mengenal raja-raja pada beberapa tahun terakhir, tetapi dia tidak begitu mengenal raja-raja pada beberapa dekade yang lalu. Kau tak pantas menyebut nama guruku. Hari ini adalah hari kematianmu. Raja Neraka tertawa dingin, ia tak berniat memberitahu apapun tentang gurunya kepada King Feng Li. Sejak kembali dari daerah terlarang Gunung Kunlun lebih dari 10 tahun yang lalu, Raja Hantu telah menyembuhkan luka-lukanya. Ia harus menyembunyikan fakta bahwa ia terluka agar tidak bisa keluar, atau musuh-musuhnya akan menemukannya dan menempatkannya dalam bahaya besar. Raja Elang, kau tak perlu takut pada belati pengambil nyawanya. Pedang milikku mampu menahan kekuatannya. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Raja Neraka tertawa, berbicara dengan suara dingin. Raja Elang mengangguk dan menyerang Li Qingfeng bersama klonnya. Tujuannya sama dengan Raja Neraka, yaitu membunuh Li Qingfeng dan melenyapkan Raja Serigala dari muka bumi. Mengusir. Pedang di tangan Raja Neraka sangat tajam, menembus udara, menembus atmosfer, dan menyerang tanpa ampun. Tanpa ragu, ia segera menghunus belati mautnya dan menghantamkannya ke pedang Mil, menciptakan percikan api yang dahsyat di antara kedua senjata itu. Tepat saat belati King Feng Li beradu dengan pedang Raja Neraka, kedua Raja Elang memulai serangan mereka dari dua arah yang berbeda, jelas tidak memberi waktu bagi King Feng Li untuk bernapas, dan berkolaborasi untuk membunuhnya. Tanpa ragu, Li Qingfeng menggeser tubuhnya, menghindari serangan Raja Elang yang satu, dan mengubah tinjunya yang lain menjadi telapak tepi angin untuk menangkal serangan Raja Elang yang lain. Benturan antara telapak tepi angin dan cakar Raja Elang menciptakan ledakan dahsyat di udara. Pada saat yang sama, Raja Neraka, dengan pedang milnya, dan Raja Elang kedua menyerang. Situasinya 3 lawan 1. Selain itu, Lili mengalami luka parah. Ia merasakan kekuatannya perlahan menurun, tubuhnya melemah karena kehilangan banyak darah dari luka-lukanya. Meskipun totem Raja Serigala telah memberikan mode mengamuk kepada Lili dan menurunkan kekuatan garis keturunannya, mode itu tidak akan bertahan lama. Peningkatan kekuatan hanya dapat bertahan selama 3 menit. 2 menit telah berlalu. Mode mengamuk akan menghilang pada menit berikutnya.
Ini berarti Lili harus membunuh Raja Elang dan Raja Neraka di menit-menit terakhir. Jika ia kehilangan mode mengamuknya, yang menantinya adalah kematian. Melolong. Mata Lili yang merah padam kembali melolong seperti serigala, darahnya mendidih. Dari balik bajunya, terlihat jelas bahwa kulit sekujur tubuhnya telah berubah menjadi merah darah, mengingatkan pada lobster rebus. Lili memutuskan untuk membunuh Raja Neraka terlebih dahulu, karena pedang milnya merupakan ancaman terbesar. Setelah itu, ia akan membunuh Raja Elang. Ledakan. Kaki kanan King Feng Li terdorong dari tanah, seketika menciptakan kawah di lantai marmer, mengerikan, seakan-akan kakinya adalah mesin bor tanah seberat 1000 pon. King Feng Li menggunakan dorongan ini untuk melayang ke udara, melewati Raja Elang, tanpa ampun membidik Raja Neraka dengan belati di tangan. Mau membunuhku? Mustahil. Raja Neraka tertawa dingin. Ia tahu niatan Li Qingshan, jelas ingin membunuhnya. Akankah ia membiarkan Li Qingshan membunuhnya? Tentu saja tidak. Dalam hal memahami King Feng Li, Raja Neraka berada di urutan kedua setelah guru King Feng Li. Orang yang paling memahamimu seringkali adalah musuh terbesarmu. Untuk berhasil membunuh Li Qingfeng, Raja Neraka telah mengumpulkan semua informasi detail mengenai pertempuran Li Qingfeng di benua serigala beberapa bulan sebelum peristiwa ini. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang taktik pertempuran Li Qingfeng. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Raja Neraka mengetahui teknik dan kebiasaan bertarung Li seperti punggung tangannya sendiri. Jika tidak, ia tidak akan datang untuk membunuh Li, karena nama Raja Serigala itu sendiri sudah cukup mengerikan untuk membuat anak kecil menangis di tengah malam. Raja Neraka segera mundur selangkah, mengeluarkan pedang milnya untuk menangkis belati milik King Feng Li. Benturan senjata itu menimbulkan suara benturan keras. Kecepatan Li Qingfeng memang cepat, tetapi Raja Neraka juga tidak lambat. Terlebih lagi, belatinya jauh lebih pendek daripada pedang lawannya, sehingga sempat menahan serangannya, membuatnya sangat kesal. Ia sudah bisa merasakan bahwa Raja Neraka memiliki kemampuan untuk memprediksi setiap gerakannya. Ini berarti satu hal, bahwa Raja Neraka sangat memahaminya, bahwa ia telah mempelajari pertempuran-pertempuran masa lalunya dari video. Kini, karena jejaring sosial dan internet sudah begitu maju, ada kamera di setiap sudut. Semua pertempuran Li Qingshan di masa lalu telah direkam. Siapapun bisa menemukannya jika mereka mau. Bahkan video pertempuran di kota Laut Timur pun telah menjadi viral. Bahaya! Saat King Feng Li hendak menyerang Raja Neraka, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh di belakangnya saat sesuatu menembus udara dan langsung menuju jantungnya. Raja Elang sedang menyergapku. Sialan, umpat Li Qingfeng. Raja Elang adalah Raja Benua Elang, orang-orang akan berpikir dia tidak bisa menggunakan serangan diam-diam. Li menggeser tubuhnya ke kiri, berusaha menghindari serangan yang ditujukan ke jantungnya. Namun, serangan dari belakang itu terlalu cepat, bagaikan sambaran petir, yang langsung tiba di belakangnya. Bang! Li telah lolos dari serangan jantung, tetapi bahunya dicengkeram oleh senjata tajam. Senjata itu merobek sebagian besar dagingnya, memperlihatkan tulang-tulang putih, darah segar menyembur keluar, mewarnai kain di tubuhnya menjadi merah tua. Wajah Li Qingshan berubah warna. Ia tiba-tiba berbalik dan yang terlihat di depannya adalah Raja Elang yang memegang cakar besi hitam. Cakar besi itu memiliki 5 kaki, setajam mungkin, terbuat dari besi terbaik, memancarkan cahaya hitam yang dingin. Di bawah cakar itu terdapat rantai besi sepanjang 3 meter. Tak perlu dikatakan lagi, Raja Elang baru saja menyerang Li Qingfeng dengan cakar besinya. Ia mengayunkan cakarnya dengan rantai, dan menarik daging dari bahu Li Qingfeng. Untungnya, Li telah berlatih taktik bertahan dengan gurunya sebelumnya. Kelincahan tinggi inilah yang membuatnya nyaris lolos dari cengkeraman cakar besi di jantungnya. Jika cakar itu mencengkeram jantungnya, ia pasti sudah mati. Kau membawa senjata? Tanya King Feng Li, menahan rasa sakit di bahunya, matanya berat. Mereka berdua adalah Raja Dunia Bawah. Dia pernah melihat Raja Elang sebelumnya, tetapi ini pertama kalinya dia melihatnya membawa senjata. Raja Serigala, siapapun yang pernah melihatku menggunakan senjata pasti sudah mati. Beruntungnya kau juga akan mati oleh senjataku. Raja Elang memegang cakar besi yang dirantai di tangannya, matanya dipenuhi niat membunuh. Bab 603. Membunuh Raja Elang. Senjata cakar besi. Melihat senjata cakar besi di tangan Raja Elang, ekspresi wajah King Feng Li berubah, hatinya tenggelam dengan sedikit rasa berat. Cakar besi ini diikatkan pada rantai besi sepanjang sekitar 3 meter, memancarkan kilau yang dingin. Cakar ini dapat menyerang dari jauh dan melukai Li Qingfeng. King Feng Li berubah pikiran, memutuskan untuk membunuh Raja Elang terlebih dahulu agar dapat menghilangkan ancaman besar dari cakar besi tersebut. Mengusir. Dengan gerakan tubuhnya yang cepat, King Feng Li tiba-tiba berbalik dan menyerang Raja Elang. Melihat Li Qingfeng meninggalkan Raja Neraka dan hendak menyerangnya, Raja Elang tersentak. Ia segera mengayunkan cakar besi di tangannya, bersiap menyerang. Melolong. Li melepaskan teriakan serigala.
Pola kepala serigala di dadanya berubah menjadi merah tua, memancarkan hasrat membunuh yang membara. Kekuatannya kembali meningkat. Tiba-tiba ia mencabut belati penghapus kehidupan, dan menusukkannya langsung ke cakar besi itu. Dengan suara berdentang yang nyaring, cakar besi yang dibuat dengan indah itu jatuh ke lantai, hancur berkeping-keping oleh belati penghapus kehidupan. Meskipun keras seperti besi, cakar besi itu tidak terbuat dari batu meteor. Cakar itu hancur berkeping-keping oleh belati penghapus kehidupan milik Li Qingfeng. Cakar besiku yang kuat. Ekspresi wajah Raja Elang tiba-tiba berubah, mulutnya menjerit, hatinya teriris perih. Cakar besi itu adalah senjata penyergapnya yang berharga. Ia telah membawanya selama lebih dari 10 tahun, membunuh banyak orang kuat. Ia tak percaya cakar itu telah dihancurkan oleh tangan Li Qingfeng. Raja Serigala, aku ingin kau mati. Raja Elang mencibir, matanya menyala-nyala dengan api pembunuh. Mengusir. Meskipun besinya telah putus, rantai sepanjang 3 meter itu masih utuh. Pemandangan Raja Elang yang mencambuk rantai besi itu mengingatkannya pada hantu-hantu yang menari-nari. Ia menyerang King Feng Li tanpa henti, memaksanya mundur. Bentrokan, bentrokan, bentrokan gelombang. Tubuh Li Qingfeng melesat maju, menghunus belatinya tanpa henti. Setiap kali ia menebas, sepotong rantai besi pun putus. Pada akhir serangannya, rantai besi yang tadinya sepanjang 3 meter dipotong menjadi hanya beberapa inci, panjangnya seperti penggaris kecil, tanpa jejak intimidasi. Raja Elang, matilah. Li Qingfeng tertawa dingin, mengayunkan belatinya, dan menusukkannya langsung ke leher Raja Elang. Raja Neraka, cepat! Raja Elang melirik Raja Neraka yang ada di belakangnya dan berteriak. Selama Li Qingfeng menyerang Raja Elang, Raja Neraka mengikutinya dari belakang. Pedangnya merayap ke punggung Li Qingfeng, beberapa kali hampir melukainya. Mata Raja Neraka dipenuhi dengan niat membunuh. Bilah meteorit hitam terjulur dari tangannya, menembus udara, menebas atmosfer dengan tebasan yang dalam. Lili merasakan bilah pedang di belakangnya, dan ekspresinya berubah drastis. Jika ia mencoba melepaskan diri dari bilah pedang itu, ia harus menghentikan serangannya terhadap Raja Elang. Jika ia ingin membunuh klon Raja Elang, ia harus menanggung serangan bilah pedang dari Raja Neraka. Ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia harus membunuh Raja Elang. Hati Li Qingfeng menjadi kejam, tanpa henti menghindari serangan pedang di punggungnya, menusukkan belati di tangannya langsung ke leher klon Raja Elang. Sik! Klon Raja Elang dipenggal oleh belati milik King Feng Li, kepalanya terlempar seketika. Pada saat yang sama, bilah pedang Raja Neraka mengenai punggung King Feng Li. King Feng Li berusaha keras untuk menggeser tubuhnya. Ia berhasil menghindari bilah pedang yang akan menyerang jantungnya, tetapi justru membuat luka yang dalam di bawah tulang rusuknya, merobek dagingnya. Anjing! Setelah kematian klon tersebut, tubuh asli Eagle King memuntahkan semburan darah segar, wajahnya tiba-tiba sepucat salju. Klon itu terhubung dengan tubuh aslinya. Setelah klon itu mati, tubuh aslinya juga terluka. Rupanya, tubuh asli Raja Elang kini terluka parah. Kemampuannya juga menurun dengan cepat, setidaknya setengah dari kekuatan aslinya. Anjing! Raja Elang bukan satu-satunya yang memuntahkan darah. Li Qingfeng juga memuntahkan seteguk darah segar. Ia harus menerima tusukan dari Raja Neraka demi membunuh klon Raja Elang. Dengan luka tambahan di tubuhnya yang sudah terluka, wajahnya menjadi semakin pucat, tanpa jejak warna. Meskipun kondisinya semakin memburuk dan ia memuntahkan darah, Lili sangat gembira. Ia telah membunuh klon Raja Elang dan melukai Raja Elang dengan serius, membuatnya tidak berdaya dalam pertempuran, dan menjadikannya ancaman. Kini ia hanya memiliki satu musuh sejati yang harus dihadapi, Raja Neraka. Akan tetapi, sebelum membunuh Raja Neraka, King Feng Li memutuskan untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai, yakni membunuh tubuh asli Raja Elang. Mengusir. King Feng Li tiba-tiba menggeser tubuhnya dan menyerang tubuh asli Raja Elang bagaikan sambaran petir. Melihat serangan Li Qingfeng, wajah Raja Elang berubah drastis. Matanya dipenuhi kepanikan. Klonnya telah terbunuh dan kemampuannya sendiri berkurang setengahnya. Ia bukan lagi tandingan Li Qingfeng. Kekuatan Raja Serigala membuatnya ketakutan setengah mati. Lari, aku harus lari, atau aku akan mati di sini hari ini. Mata Raja Elang memancarkan secercah ketakutan. Ia membalikkan badan, bersiap untuk melarikan diri. Tapi tentu saja, Lili tidak membiarkannya lari. Ia dengan cepat tiba di belakang Raja Elang dalam sekejap mata. Lagi pula, mengejar musuh yang lemah adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Mati. King Feng Li mengayunkan belati di tangannya, menusukkannya ke jantung Raja Elang. Raja Serigala, guruku adalah Raja Buaya, lebih baik kau tidak membunuhku. Sadar sepenuhnya bahwa ia tak akan bisa lolos dari serangan King Feng Li dalam kondisi terluka, Raja Elang mengancam dengan menyebut nama gurunya. Raja Buaya. Li Lifeng tertawa dingin, matanya memancarkan cahaya putih. Ia pernah mendengar sosok seperti itu dari gurunya. Raja Buaya adalah salah satu petarung terhebat di generasi yang sama dengan Tuan Ketiga Li, sang penakluk agung.
Namun dia tidak terganggu dan tidak merasa terancam oleh Gator King. Memangnya kenapa kalau ada Raja Buaya? Kalau dia benar-benar datang, aku akan membunuhnya saja. Sik. Lili Qingshan mencabut belatinya dan memenggal kepala Raja Lang. Hingga saat ini, tak peduli Raja Lang mana yang asli atau tiruan, mereka semua dibunuh oleh Li Qingshan dengan penuh dominasi. Bahkan setelah mati, mata Raja Lang masih terbuka lebar. Kematiannya sia-sia. Alasan sebenarnya mengapa ia membawa klonnya ke Huaxia adalah untuk membunuh Li Qingfeng. Namun pada akhirnya, dialah yang terbunuh. Jika hanya klon yang terbunuh, tubuh aslinya akan tetap hidup. Namun, jika tubuh aslinya juga terbunuh, maka makhluk itu benar-benar mati. Setelah Li Qingfeng membunuh kedua Raja Lang, ia tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Pada saat yang sama ketika King Feng Li membunuh tubuh asli Raja Lang, bilah batu meteor milik Raja Neraka juga langsung menembus tubuh King Feng Li, menciptakan lubang berdarah menganga di tubuhnya, darah muncrat seketika. Lili membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah segar. Tubuhnya gemetar, hampir pingsan. Ia tahu ia telah kehilangan terlalu banyak darah. Dia tidak boleh pingsan sekarang, kalau tidak dia akan mati, dan Ruyan Liu juga akan mati. Dia tidak terlalu peduli dengan kematiannya sendiri, tetapi jika Raja Neraka memiliki kendali penuh atas Ruyan Liu, dia pasti akan berharap Ruyan Liu mati. Lili menggigit ujung lidahnya agar tetap terjaga. Tiba-tiba ia menyerang Raja Neraka, tetapi kehilangan banyak darah membuatnya melambat, dan serangannya dengan mudah dihindari oleh Raja Neraka. King Feng Li, kau terluka parah dan kecepatanmu menurun. Hari ini adalah hari kematianmu. Raja Neraka tertawa dingin, matanya dipenuhi kegembiraan. Lili dipenuhi luka-luka. Luka di paha, perut, dan dada akibat 3 tusukannya sendiri. Bahunya terluka oleh serangan cakar Raja Lang, tulang rusuk dan punggungnya terkoyak oleh pedang Raja Neraka. Bab 604. Pertempuran Sengit. Ada 8 luka berbeda di sekujur tubuh Lili, masing-masing lukanya sangat parah dengan daging dan tulang yang terbuka. Akibat pendarahan yang terus-menerus, sebagian besar pakaiannya menjadi tidak bisa dibedakan dari warna aslinya karena ternoda darah. Berkat ketangguhan fisik dan mental Lili, ia tetap terjaga. Jika orang lain yang mengalami cedera serius seperti itu, orang itu pasti sudah pingsan karena rasa sakitnya. King Feng, keluarlah, jangan pedulikan aku. Melihat Li King Feng berlumuran darah, wajah menawan Ruyan Liu menunjukkan rasa iba padanya. Air matanya yang sebening mutiara terus mengalir di wajahnya dengan putus asa. Ruyan Liu telah melihat apa yang dilakukan Li Qingshan untuk menyelamatkannya tadi, tetapi ia tidak dapat menolongnya karena ia terjerat tali. Ia sangat terharu, dan sekaligus khawatir tentang Li Qingshan. Ia tidak ingin Li Qingshan mati di sini. King Feng Li tersenyum memilukan kepada Ruyan Liu, dan berkata dengan lemah. Hari ini aku akan membawamu keluar dari sini, bahkan jika aku harus mati di sini. Pasangan yang sangat mesra. Tapi sungguh memalukan kalian akan mati. Sambil menatap King Feng Li, Raja Neraka berkata dengan nada sarkastis, meskipun ada sedikit rasa cemburu dalam suaranya yang sarkastis. Setelah mengetahui bahwa Ruyan Liu begitu peduli pada King Feng Li, Raja Neraka menjadi murka karena ia masih tergila-gila pada Ruyan Li. Kalau tidak, ia pasti sudah membunuhnya lebih awal daripada menjadikannya umpan untuk memancing Li King Feng. Sialan, hanya tersisa 30 detik untuk Wolf King Totem. Wajah King Feng Li menjadi pucat dengan kilatan kengerian di matanya, karena totem Raja Serigala, yang efeknya terbatas hanya dalam 3 menit, hanya memiliki 30 detik tersisa setelah pertarungan yang begitu lama. Alasan mengapa Li Li dapat membunuh Raja Lang dan melawan Raja Neraka adalah karena ia mengandalkan kekuatan darah totem Raja Serigala. Tubuhnya akan menjadi sangat lemah setelah kekuatan darahnya menghilang, sehingga orang biasa pun dapat membunuhnya dengan mudah, apalagi Raja Neraka. Totem Raja Serigala begitu kuat, namun memiliki konsekuensi buruk, itulah sebabnya Li Li jarang menggunakan kekuatan semacam ini. Saat itu, Raja Iblis Tepi Angin, gurunya, pernah memperingatkannya untuk tidak menggunakan kekuatan totem Raja Serigala kecuali dalam keadaan darurat. Dunia mematuhi hukum kekekalan energi, yang berarti keuntungan akan hilang. Akibatnya, Anda harus membayarnya kembali ketika Anda memperoleh semacam kekuatan tertentu yang secara misterius dahsyat. Harus cepat berakhir, Lili harus membunuh Raja Neraka dalam waktu 30 detik. Ada jejak kekejaman terpancar di matanya, dan ia tahu bahwa ia hanya punya waktu 30 detik lagi. Aku akan membunuhmu. King Feng Li menggeram, mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Raja Neraka, berharap dapat menghabisinya dalam waktu sesingkat mungkin. Cu! Raja Neraka tiba-tiba meniup pedang panjang di tangannya dan menghantam belati penghapus kehidupan milik Li Qingshan. Dengan suara bom yang keras, keduanya mundur selangkah, dan tak satu pun dari mereka menang. Meskipun Li Qingfeng dipersenjatai dengan totem Raja Serigala, ia terluka parah sehingga hanya bisa mengerahkan setengah kekuatannya. Raja Neraka juga bukan orang biasa, tentu saja ia tidak takut pada Li Qingfeng karena ia telah belajar banyak dari gurunya, Raja Hantu, dan ia membawa serta bilah meteorit tersebut. Bang,
Bang, bang, bang, bang, bang. Belati pemulung kehidupan di tangan King Feng Li terus bertabrakan dengan bilah meteorit Raja Neraka, yang menimbulkan suara dentuman keras dan aliran udara yang meledak-ledak. Li King Feng berniat membunuh Raja Neraka. Dan Raja Neraka juga ingin menghancurkan Li King Feng. Mereka berdua bertindak dengan brutal dan tanpa ampun. Senjata-senjata itu saling bertabrakan berulang kali, meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Keduanya terus bertengkar di ruang tamu hingga lantai granit yang keras hancur berantakan, disertai banyak lubang bekas tapak kaki. Perabotan seperti meja, kursi, dan bangku pun hancur berkeping-keping setelah diterbangkan oleh mereka berdua dalam sekejap. Ini benar-benar melampaui batas kemampuan tubuh manusia. Bahkan jika Raja Pasukan Khusus ada di sini, ia pun tak akan mampu menimbulkan kerusakan sebesar ini. Mungkin hanya monster itu yang memiliki kekuatan untuk menimbulkan kerusakan sebesar itu. Sialan, hanya tersisa 10 detik untuk Wolf King Totem. Jejak kengerian melintas di mata Lily. Ia tidak takut pada Raja Neraka, tetapi ia khawatir akan hilangnya kekuatan totem Raja Serigala, yang berarti ia akan kembali menjadi manusia biasa dan pasti mati setelah kekuatan itu akhirnya lenyap. King Feng Li tahu bahwa Raja Neraka itu tangguh, dan kekuatannya di tingkat puncak level SSS benar-benar sebanding dengan seorang raja. Akibatnya, saat ini, jika ia hanya mengandalkan belati penghapus kehidupan atau kekuatannya, ia tidak akan mampu membunuh Raja Neraka sama sekali. Untuk binasa bersama, Li King Feng yang punya ide. Sepertinya hanya kematian bersama yang bisa melenyapkan Raja Neraka. Karena dia telah membuat keputusan tentang cara bertarung, King Feng Li menyerbu ke arah Raja Neraka tanpa ragu sedikitpun, tanpa menghiraukan hantaman pedang panjang Raja Neraka. Saat melihat King Feng Li berlari ke arahnya, Raja Neraka gembira karena lawannya menyerbu ke arah yang sama dengan arah datangnya pedang itu. King Feng Li, pergilah ke neraka, teriak Raja Neraka dengan murka, menusuk dada King Feng Li dengan bilah pedang yang menembus punggungnya. Puff! Li memuntahkan seteguk darah, terluka lagi. Meskipun tubuhnya tertusuk oleh bilah panjang yang hampir menembus jantungnya, ia berhasil sedikit mengayunkan tubuhnya dan membiarkan bilahnya menembus jantungnya di saat kritis. Apa yang kau tertawakan? Tubuhmu telah tertusuk, dan kau akan langsung mati. Setelah menyadari bahwa Li King Feng masih tersenyum, Raja Neraka memasang wajah muram dan berkata dengan suara dingin. Dia yakin sedang diolok-olok. Jelas sekali dialah pemenangnya karena pedangnya telah menembus tubuh Li King Feng. Orang ini masih bisa terus tersenyum, tapi, apa dia menertawakanku? Aku menertawakanmu karena kau begitu bodoh karena begitu dekat denganku. Sindiran dingin terpancar dari mata Raja Neraka, penuh sarkasme. Apakah Li bodoh? Tentu saja tidak. Sebaliknya, dia sangat pintar. Alasan mengapa dia memilih untuk terluka parah, bahkan membiarkan pedang Raja Neraka menembus tubuhnya sendiri, adalah untuk memancing Raja Neraka mendekat dan memberikan pukulan fatal kepada lawannya. Sial, aku mengacau. Raja Neraka pun tersadar saat itu juga bahwa meskipun ia telah menusuk tubuh King Feng Li dengan pedangnya, ia berdiri terlalu dekat sehingga hanya ada jarak 20 cm di antara mereka. Darah Raja Neraka membeku. Merasakan ancaman yang mematikan, ia berniat mundur. Namun, sudah terlambat. Cu! Dengan sisa tenaganya, Li King Feng menikam Raja Neraka dengan belatinya dengan kecepatan tinggi, tepat ke jantung Raja Neraka. Selama ia berhasil, lawannya pasti akan mati. Wajah Raja Neraka memucat dan matanya dipenuhi kengerian. Ia tahu bahwa ia sama sekali tidak dapat menghindari belati Li karena jarak mereka terlalu dekat. Wah! Di saat kritis, Raja Neraka menggeram dan mengerahkan seluruh kekuatannya, akhirnya bergeser ke sisi kiri beberapa milimeter, menyelamatkan dirinya. Belati Li Qingshan gagal menusuk jantung Raja Neraka, tetapi menembus dadanya. Raja Neraka memuntahkan seteguk darah dan melangkah mundur dengan cepat sambil menancapkan belati pembuang kehidupan milik King Feng Li di dadanya, yang terlihat sangat menyedihkan. Tim Raja Hantu di sekitar mereka semua terkejut karena mereka pikir Raja Neraka pasti akan menang hari ini. Mereka tidak menyangka Li King Feng berhasil melawan di saat kritis dan hampir membunuh Raja Neraka. Bab 605. Tim Wolf Fang melaporkan tugas. Pada saat ini, baik Lily maupun Raja Neraka tampak merana. Sebilah pedang lebar panjang menusuk dan menembus dada Lily, sementara Raja Neraka juga menderita hal yang sama akibat belati. Sayangnya, kekuatan totem Raja Serigala telah lenyap. Wajah Li King Feng memucat karena merasa lemah, dan tiba-tiba kehilangan kekuatan di tubuhnya. Sialan, apakah aku akan mati di sini? Wajah King Feng Li memucat dan tubuhnya goyah, seolah-olah ia akan jatuh ke tanah. Ia kini menopang tubuhnya sepenuhnya dengan mengandalkan tekadnya sendiri. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah pingsan sejak lama. Lily tersenyum pahit. Sebagai Raja Serigala, ia telah menaklukkan benua serigala tanpa terkalahkan, dengan banyak orang kuat dan ahli yang takluk padanya. Setelah menempuh perjalanan panjang, sekuat apapun lawannya, ia akhirnya menang. Namun hari ini ia berpikir bahwa ia harus mati di sini. Jujur saja,
jika saja King Feng Li tidak menusuk dirinya sendiri 3 kali pada awalnya untuk menyelamatkan Ruyan Liu, dia tidak akan terluka separah ini atau berada di ambang kematian. Jika saja King Feng Li diberi kesempatan lagi, dia tetap akan memilih menusuk dirinya sendiri karena dia harus menyelamatkan Ruyan Liu bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Raja Neraka telah memperhatikan wajah pucat King Feng Li yang begitu lemah hingga ia bisa terjatuh kapan saja, dan secerca rasa puas diri muncul di matanya. Raja Neraka pernah menyelidiki Li King Feng, jadi dia tahu bahwa totem Raja Serigala milik Li King Feng memiliki batas waktu. Sekarang, tampaknya kekuatan Li King Feng telah menghilang, dan efek sampingnya pun muncul. King Feng Li, sekarang kau tak punya kekuatan lagi, aku akan memenggal kepalamu hari ini. Raja Neraka tersenyum brutal, melangkah maju. Namun, baru beberapa langkah, Raja Neraka berhenti dan merasakan nyeri tajam di dadanya. Belati pemburu kehidupan yang menusuk dadanya memancarkan semburan energi gelap yang merusak tubuhnya. Ekspresi wajah Raja Neraka berubah drastis, tak berani bergerak. Ia mulai mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melawan energi gelap aneh dari belati pengambil kehidupan di dalam dirinya. Ia melakukannya karena ia merasa saat itu bukan saat yang tepat untuk memulai perkelahian. Kalau tidak, ia pasti akan terbunuh oleh kekuatan aneh dari belati itu, yaitu energi gelap yang menyertai meteorit itu. Apa yang terjadi padamu, bos? Melihat Raja Neraka terdiam dengan mulut berdarah, hantu dua berdiri dan bertanya. Ada energi gelap meteorit di dalam belati pencabut kehidupan, jadi aku tidak bisa mencabut belatinya. Karena aku tidak bisa memulai pertarungan untuk saat ini, kau harus pergi membunuh King Feng Li. Raja Neraka tersenyum brutal, berkata kepada hantu dua. Meskipun ia tidak berhasil membunuh Li King Feng, anak buahnya mampu melakukannya untuknya, dan inilah kekuatan kerja sama tim. Saat itu, Raja Neraka merasa beruntung karena cukup pintar untuk membawa klan Raja Hantu bersamanya. Kalau tidak, ia tidak yakin bisa membunuh Li King Feng hari ini. Baik, bos, aku akan membunuh King Feng Li. Hantu dua mengangguk dan berjalan menuju King Feng Li. Pada saat ini, siapapun dapat melihat bahwa King Feng Li telah menjadi peluru bekas tanpa kekuatan apapun, bahkan jika orang biasa dapat menghancurkannya. Sebagai Raja Serigala dari satu generasi yang menaklukkan benua serigala, Li Qingshan harus berakhir dengan akhir yang menyedihkan hanya karena ingin menyelamatkan seorang wanita. Hal ini membuat hantu dua berpikir dan mendesah. Meskipun ia mengagumi semangat Li Qingshan, ia tetap harus membunuhnya karena pria ini bukan hanya orang yang telah membunuh hantu lima, tetapi juga musuh bosnya. Ruyan Liu tiba-tiba bangkit dari sofa dan bergegas menuju Li King Feng. Ia berhasil berdiri di depan Li King Feng sebagai perisainya, meskipun masih terikat tali. Untuk membunuhnya, kecuali kau membunuhku dulu. Wajah menawan Ruyan Liu memucat, tetapi tanpa rasa takut sama sekali. Dia tahu bahwa Li King Feng berakhir dalam situasi seperti ini hanya karena ingin menyelamatkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang lain bisa membunuh Raja Serigala dari benua serigala? Memang, orang-orang yang mengepung Li King Feng hari ini semuanya sangat kuat. Di antara mereka, ada dua klon Raja Elang dengan kekuatan setingkat Raja, dan Raja Neraka, murid Raja Hantu, yang sedingin ular. Karena kau ingin mati, aku bisa melakukannya untukmu. Hantu dua tersenyum brutal dan mengambil belati, hendak membunuh Ruyan Liu. Hentikan, kata Raja Neraka saat ini. Bos, kenapa tidak membunuhnya? Tanya hantu dua dengan sedikit keraguan di matanya. Raja Neraka menatap Ruyan Liu dengan tatapan rumit dan bahkan tak tergerak, lalu berkata dengan dingin, sudah kubilang, wanita ini tak boleh dibunuh. Aku ingin dia menyaksikan kematian Li King Feng di hadapannya, lalu aku akan menyiksanya perlahan. Terlalu baik baginya untuk membiarkannya mati. Gostu mengangguk dan tentu saja tahu bosnya membenci Ruyan Liu, jadi dia hanya menamparkan bagian belakang kepalanya dengan kasar dan membuatnya pingsan. Setelah memukuli Ruyan Liu hingga pingsan, hantu dua membaringkannya di sofa dan meminta hantu tiga dan hantu empat menjaganya, lalu ia mendekati King Feng Li dengan belati di tangannya. Raja Serigala yang terhormat, kau dianggap sebagai raja, manusia paling berkuasa. Aku tak menyangka kau sekarang tak punya kekuatan sama sekali, kau selemah anak ayam. Hantu dua tersenyum brutal, dengan sedikit sarkasme dalam kata-katanya. Raja Serigala, sebagai elit level SSS, adalah pemimpin di antara para raja, yang tidak hanya menjadi mimpi buruk bagi semua orang tetapi juga target yang ingin dibunuh semua orang. Setelah mengira Raja Serigala, sang penakluk dunia gelap, akan dibunuh sendiri, hantu dua begitu gembira hingga tangannya gemetar. Selama ia bisa membunuh Raja Serigala, namanya sebagai hantu dua pasti akan tersohor di seluruh dunia. Li Qingshan membuka matanya dengan susah payah, napasnya terengah-engah, dan berkata dengan dingin, kalau saja aku tidak terluka, aku bisa dengan mudah menamparmu dan mengirimmu ke neraka. Mendengar kata-kata King Feng Li, hantu dua menjadi marah dan wajahnya pun berubah warna, karena dia telah dibenci oleh lawan yang menatapnya seakan-akan dia telah meremehkan orang yang bukan siapa-siapa. Raja Serigala, beraninya kau masih bersikap tangguh saat kau hampir mati.
Hari ini aku akan memenggal kepalamu. Dengan senyum brutal, hantu dua mengayunkan belatinya dan menebas leher King Fengli. Akan tetapi, saat berhadapan dengan belati tajam itu, King Fengli tidak bergerak, tanpa mengedipkan mata, seolah-olah belati itu tidak ada. Belati Gostu, yang hanya berjarak 1 sentimeter dari leher King Fengli, berbunyi klik dan retak, lalu jatuh ke tanah, menimbulkan suara yang rapuh. Apa? Belatiku patah. Melihat belati yang retak, hantu dua merasa sulit untuk mempercayainya, karena ia yakin bahwa Li Qingfeng tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun, apa yang terjadi pada belati yang patah itu? Hantu dua memeriksa retakan pada belati itu dan menemukan ada lubang bundar tambahan di sana yang berbentuk seperti peluru. Suara mendesing. Peluru hitam melesat di udara bagaikan dewa kematian, melesat ke arah hantu dua. Peluru itu ditembakkan begitu cepat sehingga hantu dua ketakutan dan bergegas menghindar. Namun, peluru itu masih melesat di sepanjang kulit kepalanya, melesatkan sebagian rambut dan kulit kepalanya, dengan darah dan daging kepalanya yang berceceran. Hampir saja, kepala Gostu hampir terkena peluru. Untungnya, ia cukup cepat untuk melarikan diri di saat kritis itu. Bos, Dewa Kematian dari Taring Serigala melapor untuk bertugas. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dari kejauhan. Jelas Dewa Kematian masih agak jauh dari sini, sehingga Li Qingfeng diselamatkan dengan menembak belati hantu dua menggunakan senapan runduk. Bab 606. Pertarungan antara dua tim. Tim Taring Serigala. Wajah hantu dua memucat. Dia tahu tentang klan Taring Serigala yang merupakan anak buah Li Qingshan. Namun, menurut penyelidikan mereka, orang-orang itu seharusnya tinggal di kota lain, kecuali satu biksu di kota Laut Timur yang melindungi Suelin. Mengapa mereka baru datang ke sini sekarang? Mendengar kata-kata Dewa Kematian, secerca kegembiraan muncul di mata Lily. Ia merasa sudah tepat untuk memanggil Alice sebelum datang. Dan sekarang anak buahnya telah datang menjemputnya. Hantu dua, jangan ragu lagi, cepat bunuh King Fengli. Dengan ekspresi wajah yang berubah drastis, Raja Neraka berkata. Saat itu, tubuhnya diserbu oleh energi gelap belati maut, sehingga ia terpaksa meminta hantu dua untuk membunuh King Fengli. Raja Neraka tahu bahwa hari ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Lily. Kesempatan itu sangat langka sehingga jika mereka melewatkannya, akan sangat sulit untuk menghabisi Lily di masa depan. Hantu dua tidak berani ragu karena ia tahu ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Begitu klan Taring Serigala berhasil mendekat, mustahil untuk membunuh Li Qingfeng. Puff! Hantu dua mengayunkan tinjunya dan menyerang ke arah Li Qingfeng. Meskipun belatinya patah, ia masih memiliki tubuh fisik dan mampu menghancurkan kepala Li Qingfeng dengan tinjunya. Bang! Namun di saat berikutnya, sebuah peluru hitam, bagaikan kilatan guntur, melesat dari kejauhan, menembus tinju Gostu dan membuatnya berteriak. Kau bermain api, beraninya kau ingin membunuh bosku di depanku, Dewa Kematian. Suara Dewa Kematian terdengar dengan nada merinding. Sebenarnya nama asli Dewa Kematian adalah Tian Ye, tetapi dipanggil sebagai Dewa Kematian merupakan semacam kehormatan dan ketenaran yang diraihnya dengan senapan runduknya. Di benua serigala, tak seorang pun berhasil lolos dari tembakan Dewa Kematian. Sekalipun targetnya berjarak 1000 km, Dewa Kematian tetap mampu menyelesaikan misinya. Karena tinju hantu dua telah tertembus peluru, dia tidak dapat menyerang King Fengli lagi. Hantu 4, lawan Dewa Kematian dengan senapan rundukmu. Tiba-tiba hantu dua menoleh ke belakang dan berkata kepada hantu 4. Klan Raja Hantu juga memiliki penembak jitu mereka sendiri, dan Gosfor lah yang bertanggung jawab atas penembak jitu tersebut. Gosfor tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dari ruang tamu dan menembak Dewa Kematian dari kejauhan. Akan tetapi, sudah jelas bahwa Dewa Kematian menembak lebih baik daripada hantu 4 karena Dewa Kematian terus-menerus menjatuhkan peluru milik hantu 4. Meskipun hantu 4 tidak mampu menghabisi Dewa Kematian, ia telah mengunci senjata Dewa Kematian, yang memberi hantu dua kesempatan untuk membunuh King Fengli. Pergi ke neraka. Tinju kanan Gostu terluka, tetapi tinju kirinya masih baik-baik saja. Jadi dia meniupkan tinju kirinya dengan brutal ke kepala King Fengli, memutuskan bahwa dia harus menghabisinya kali ini. Puff! Terdengar suara keras, dan gerbang ruang tamu villa terbanting terbuka. Gerbang besi murni itu beratnya 250 kg, tetapi sekarang terbanting terbuka, yang menunjukkan betapa kuatnya pria yang masuk itu. Pria yang baru saja membuka gerbang itu adalah seorang pria botak setinggi 1,9 meter, yang tampak berotot dan sangat kuat. Pria itu bukan orang lain, melainkan si botak Chonglu dari klan Taring Serigala. Suara mendesing. Menyadari hantu dua hendak menghantam King Fengli dengan tinju kirinya, si botak meraung dan mengangkat gerbang besi seberat 250 kg, lalu melemparkannya ke hantu dua. Gerbang besi itu beratnya 250 kg, ditambah kekuatan liar dan daya hantam si botak, yang totalnya bisa mencapai 500 kg. Jika seluruh beban itu dilemparkan ke hantu dua, ia pasti akan hancur berkeping-keping.
Hantu dua memucat dan ketakutan, lalu menghindar. Memang ia ingin membunuh Li Qingfeng, tetapi ia tidak ingin mati. Jika ia berhasil menghajar Li Qingfeng dengan tinjunya, ia akan terhantam gerbang besi hingga mati di saat berikutnya. Hantu dua mundur cepat dan akhirnya lolos dari serangan gerbang besi. Gerbang besi itu terbanting ke tanah, dan tanah pun hancur berkeping-keping, membentuk lubang besar yang membuktikan kekuatan luar biasa si botak. Si botak dari klan Taring Serigala melapor untuk bertugas. Kalau ada yang berani menyakiti bosku, akan kuhajar sampai mati, kata si botak dengan suara keras yang membuat langit-langit berdengung. Raja Neraka melirik si botak dengan marah. Ia sangat marah karena hantu dua seharusnya sudah membunuh Li Qingfeng tadi jika si botak tidak menghalangi. Raja Neraka merasa sangat marah saat itu. Ia diserbu oleh energi meteorit dari belati penghapus kehidupan, sehingga ia tak mampu melawan. Di sisi lain, hantu empat sedang bertanding tembak-menembak melawan Dewa Kematian, sementara hantu dua diganggu oleh si botak. Ya, kita masih punya Ghost Tree, kita masih punya kesempatan. Secercah cahaya terang terpancar di mata Hell King. Dia tidak hanya kuat dan perkasa, tetapi juga sangat cerdas, jadi dia langsung berpikir bahwa mereka sebenarnya punya lebih banyak pasukan. Hantu dua, pergilah melawan si botak. Kau harus mengalihkan perhatiannya. Dan hantu tiga, pergilah dan bunuh Lily. Raja Neraka memberikan tugas dengan senyum dingin. Menahan rasa sakit akibat lukanya, hantu dua mengangguk dan bergegas menghampiri si botak. Ia telah terluka, jadi ia sama sekali tidak bisa mengalahkan si botak sendirian. Namun, jika perannya hanya untuk mengalihkan perhatian si botak agar memberi kesempatan bagi hantu tiga untuk membunuh Li Qingfeng, ia yakin ia mampu melakukannya. Suara mendesing. Melihat hantu dua berlari ke arahnya untuk menghentikannya menyelamatkan Li Qingfeng, si botak meraung dan tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya seperti binatang buas, menyerbu hantu dua. Mereka bertabrakan dengan kekuatan yang mengerikan. Dang, 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 dang. Hantu dua dipukul oleh si botak seolah-olah ia telah dipukul oleh binatang buas. Kekuatannya begitu dahsyat hingga ia terbanting mundur beberapa langkah. Dari segi kekuatan saja, jelas Ghostu tidak mampu mengalahkan si botak. Selain Ghostu, bahkan semua pria di sekitarnya, kecuali Lily yang berada di tingkat puncak, juga tidak mampu melawan si botak. Pantas saja ia dijuluki Tank Humanoid. Meskipun si botak berhasil mendorong hantu dua hingga mundur, dia juga dijepit oleh hantu dua, yang membuatnya tidak bisa mendekati King Feng Li untuk sementara waktu. Hantu tiga tersenyum brutal, berjalan ke arah King Feng Li, dengan tatapan pembunuh yang kentara. Raja Serigala, aku tak pernah menyangka kau akan mati di tanganku, daripada dibunuh oleh kakak keduaku. Hantu tiga menatap dingin ke arah King Feng Li, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Membunuh Raja Serigala akan menjadi suatu kehormatan besar, jadi setiap orang kuat yang ambisius ingin melakukannya. Kau tak berhak membunuhku. Li Qingfeng tersenyum tipis, tetap tak gentar meski ancaman kematian sudah dekat. Lily telah menaklukkan benua serigala melalui ratusan pertempuran yang berbeda, banyak di antaranya sangat berbahaya hingga ia hampir kehilangan nyawanya. Meskipun demikian, ia telah mengalahkan musuh dan akhirnya meraih kemenangan. Dia tahu dia tidak boleh menyerah sampai menit terakhir. Pergilah ke neraka, Raja Serigala. Hantu tiga tersenyum brutal, tiba-tiba melayangkan tinju kanannya ke kepala King Feng Li. Suara mendesing. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan udara. Sebuah jarum perak kecil tiba-tiba merobek udara dan menusuk pergelangan tangan hantu tiga, membuatnya memucat dan menangis tersedu-sedu. Jarum perak itu panjangnya 7 atau 8 cm, berwarna perak, dan bentuknya tipis. Namun, ujung jarumnya begitu tajam hingga langsung menembus pergelangan tangan hantu tiga, meninggalkan lubang bundar kecil dengan luka berdarah. Siapa yang diam-diam menyerangku? Raut wajah hantu tiga berubah, dan ia berkata dengan marah. Ia hendak menghabisi Raja Serigala, tetapi tiba-tiba diserang, yang membuatnya murka. Bab 607. Alice dalam bahaya. Hantu tiga mengerutkan alisnya sedikit dan menggertakkan giginya, mencabut jarum perak dari pergelangan tangannya, meninggalkan luka berdarah di sana. Ia sangat marah, karena telah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Li Qingfeng. Siapa yang bersembunyi di sana? Karena berani menyergapku, keluar saja, kata hantu tiga dengan tatapan kejam bak iblis. Topeng di wajahnya bergetar hebat karena amarah yang seakan mau jatuh. Alice dari klan Taring Serigala datang untuk melapor. Seorang wanita cantik berambut pirang menawan dengan payudara besar melompat masuk dari jendela. Tanpa mempedulikan hantu tiga yang seolah-olah hanya udara, ia segera berlari ke arah Li Qingfeng dengan tatapan khawatir. Apakah Anda baik-baik saja, bos? Melihat penampilan menyedihkan Li Qingshan, wajah cantik Alice tampak terluka dan air mata langsung mengalir deras dari mata birunya. Melihat Alice datang, Li Qingfeng menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa ia baik-baik saja. Ia merasa lega karena anggota tim klan Taring Serigala, kecuali biksu yang melindungi Su Elin, semuanya ada di sini.
Baik Lily maupun Raja Yama tidak mampu memulai pertarungan. Sebaliknya, mereka harus mengandalkan klan masing-masing. Pemenangnya adalah bos klan yang menang. Oleh karena itu, ini bukan hanya pertarungan pribadi, tetapi juga pertarungan antar klan. Dalam pertarungan antara si botak dan hantu dua, yang disebut sebagai tank humanoid di benua serigala, si botak sangat kuat hingga konon mampu menjungkir balikkan sebuah tank. Banyak orang akan terbanting terbalik olehnya setelah tabrakan fisik. Ia berhasil mengejar hantu dua dan mengalahkannya saat mundur. Sedangkan Ditgat dan Gosfor, senapan runduk mereka terus-menerus menembak ke udara dengan peluru yang berhamburan. Jelaslah bahwa Dewa Kematian lebih unggul daripada hantu empat yang terlalu tertekan hingga tak mampu melihat ke atas. Ada beberapa kali Dewa Kematian hampir menembak hantu empat. Jika itu orang lain, ia pasti sudah ditembak di kepala oleh Dewa Kematian. Di samping King Fengli, Alice dan Ghost Tree saling menatap, dan pertempuran akan terjadi kapan saja. Sejujurnya, di antara anggota tim klan Taring Serigala, King Fengli paling mengkhawatirkan Alice, karena kemampuan terhebat Alice adalah mengumpulkan informasi, dan bertarung bukanlah kekuatannya. Meskipun Alice tidak pandai bertarung, dia melakukannya dengan sangat baik dalam penyerbuan dengan senjata tersembunyi dan gerakan tubuh. Hindari pertarungan langsung, Alice. Cobalah untuk menghindari serangannya, kata Li King Feng kepada Alice dengan suara pelan. Alice mengangguk, karena ia tahu ia tidak pandai bertarung. Alasan ia bisa melukai Ghost Tree tadi adalah karena lawannya tidak menyadarinya dan ia menyerangnya secara diam-diam. Jalang, beraninya kau menyerangku diam-diam dengan jarum, pergilah ke neraka. Hantu tiga tiba-tiba menendang kaki kanannya dengan marah, membidik tubuh Alice dengan brutal. Kekuatan gerakan ini begitu dahsyat hingga udara terkoyak, meninggalkan jejak di udara. Semua anggota klan Raja Hantu menguasai level SSS, begitu pula hantu tiga. Namun, Alice hanya berada di level SS, jelas lebih rendah satu level darinya. Suara mendesing. Alice bergerak, melangkah mantap di tanah, lalu perlahan melangkah mundur ke sisi kiri, sehingga ia terhindar dari pukulan hantu tiga. Hantu tiga gagal mengenai Alice. Sebaliknya, ia menendang kursi di bagian belakang dengan keras, mematahkannya dan membelah kursi itu menjadi dua. Dari segi kekuatan saja, jelas Alice tidak mampu mengalahkan Ghost Tree. Namun, dalam hal gerakan tubuh, Alice jelas lebih unggul karena ia mempelajarinya dari Li King Feng. Melihat Alice berhasil lolos dari pukulan kaki dengan kekuatan penuh, Ghost Tree makin marah kepada perempuan jalang itu yang diam-diam menyerangnya, meski gadis asing berambut pirang dengan mata biru itu tampak sangat cantik. Bunuh! Ghost Tree menyerang Alice dengan kekuatan penuhnya terus-menerus, sementara Alice terus menghindar agar tidak dikalahkan. Bagaimanapun juga, Alice adalah seorang wanita. Ia lebih lemah dari lawannya, dan lebih buruk lagi, ia harus terus-menerus menghindar. Akibatnya, ia segera kehabisan tenaga. Puff! Setelah beberapa ronde, Ghost Tree memanfaatkan kesempatan itu dan menendangkan kakinya. Alice terkena tendangan di perut dan terpental jauh, memuntahkan darah. Kamu baik-baik saja, Alice? Melihat Alice terluka, King Fengli bertanya padanya dengan penuh perhatian. Saat ini, Li King Feng sedang marah besar. Sayang sekali ia tidak bisa memulai perkelahian. Kalau tidak, ia pasti akan menendang hantu tiga sampai mati karena berani menyakiti Alice. Alice adalah kekasihnya yang telah mengabdikan dirinya untuknya. Wajah Alice yang halus agak pucat, menunjukkan bahwa ia terluka parah. Ia berkata, "Bos, saya baik-baik saja, jangan khawatir." "Sialan, kau hanya master level SS, beraninya kau bertarung denganku. Akan kuhabisi kau." Ghost Tree tersenyum brutal, bergerak dan menyerbu Alice lagi dengan harapan bisa membunuh wanita itu saat ia terluka. Alice tidak bisa melarikan diri karena Li King Feng ada di belakangnya. Begitu ia berhasil melarikan diri, hantu tiga akan berlari untuk menghancurkan Li King Feng. Akibatnya, Alice harus berjuang keras untuk melindungi Li King Feng. Pertarungan bergantung pada kekuatan dan tenaga, tetapi bukan hanya pertarungan keras. Ghost Tree jelas lebih kuat daripada Alice. Ia mengejar Alice selangkah demi selangkah, setiap pukulannya mengenai pakaian Alice. Alice beberapa kali terkena pukulan hingga batuk darah. Li King Feng menjadi cemas karena ia tahu situasinya berbahaya. Alice kemungkinan besar akan dibunuh oleh hantu tiga jika ia terus bertarung karena ia harus melindunginya di garis depan. Si botak, selesaikan hantu dua sekarang juga, dan datanglah untuk membantu Alice. Kata Li Qingshan, mengerutkan kening, kepada si botak di kejauhan. Sejujurnya, Lily lebih suka si botak tidak bertarung secepat itu jika Alice tidak dalam bahaya. Si botak pernah terluka sebelumnya, yang berarti sebaiknya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghindari efek sampingnya. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Bos, izinkan aku mengamuk sekali saja. Rupanya si botak menyadari bahwa situasinya sangat berbahaya sehingga ia tak bisa membuang waktu. Karena itu, ia langsung mengepakkan beberapa titik akupuntur di tubuhnya, berharap dapat merangsang aliran darah.
Ada totem Buddha di dada si botak, namun tidak lengkap karena hanya memiliki satu mata, dan tidak memiliki mata yang lain. Totem Buddha mirip dengan totem Raja Serigala milik Lily King Feng, keduanya mampu merangsang kekuatan garis keturunan. Namun, karena totem si botak tidak memiliki satu mata, ia harus menanggung akibatnya yang lebih buruk. Ia hanya mampu mempertahankannya selama 1 menit karena membahayakan tubuhnya. Namun, demi menyelamatkan Alice, si botak harus melakukan ini, karena anggota tim klan Taring Serigala sudah seperti kakak beradik, yang sudah sangat dekat satu sama lain sejak mereka mengalami banyak suka duka bersama. Si botak menggumamkan sebuah kutipan pendek dari Sutra Buddha yang pernah ia pelajari dari gurunya, Kepala Biara Kuil Shaolin. Ia diberitahu bahwa sutra tersebut dapat mengaktifkan kekuatan darah dalam tubuhnya. Cahaya keemasan memancar dari tubuh si botak, disertai warna-warna fantastis. Terjadi perubahan ajaib pada tubuhnya, ia tampak serius, penuh kasih sayang, dan terpesona, serta kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat sebelumnya. Bab 608. Pria botak yang kuat. Si botak mengaktifkan totem Buddha miliknya, dan kekuatan garis keturunan menyelimuti dirinya dengan cahaya keemasan. Wah! Si botak berteriak dengan suara rendah dan tiba-tiba meniupkan tinju kanannya disertai cahaya keemasan, yang ditujukan secara brutal ke arah hantu dua. Kaca! Tinju Gostu patah dan tulang-tulang putih di dalamnya keluar. Ia terus melangkah mundur dan akhirnya berhasil menahan tubuhnya setelah 12 langkah. Gostu jelas meremehkan kekuatan si botak. Ia juga tidak menyangka si botak bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu setelah mengaktifkan darah, seperti kendaraan yang melaju kencang. Untungnya ia sangat kuat, jika itu orang biasa, pria itu pasti akan tertabrak sampai mati. Melihat si botak begitu kuat, Raja Neraka cukup terkejut. Sebelumnya, ia fokus mengumpulkan informasi tentang Lily, sementara ia tidak mengumpulkan terlalu banyak informasi tentang anggota tim klan Taring Serigala. Hantu 2, gunakan ramuan kekuatan genetik, teriak Raja Neraka, mengingatkan Hantu 2 tentang ramuan kekuatan genetik. Melihat anak buahnya ditindas oleh tim Taring Serigala, Raja Neraka sangat khawatir hingga dia ingin sekali bertarung, tetapi dia tidak mampu mencabut belati pencabut nyawa yang ada di dadanya. Sial, jahat sekali, belati penghapus kehidupan itu sepertinya menempel padaku. Aku tidak bisa mencabutnya, pikir Raja Neraka dengan geram. Baik, bos. Hantu 2 mengangguk, menyadari bahwa saat ini, ia tak mampu mengalahkan si botak. Ia tak punya pilihan selain menggunakan ramuan kekuatan genetik. Hantu 2 segera mengeluarkan sebotol ramuan merah dan membuka tutupnya. Semacam energi dahsyat terpancar. Energi itu sangat pekat, dan cairan merah itu tampak mendidih. Hantu 2 mendongak dan segera menuangkan ramuan merah itu ke dalam mulutnya. Bersama mulut, tenggorokan, dan kerongkongannya, ramuan itu pun berterbangan ke seluruh tubuhnya, darah, meridian, anggota badan, dan sebagainya. Ledakan. Jejak energi yang dahsyat terpancar dari tubuh Gostu, dan kekuatannya berlipat ganda. Mata, wajah, dan seluruh tubuhnya tampak merah darah, bagaikan manusia darah mutan yang tampak sangat mengerikan. Pergi ke neraka, teriak Hantu 2 dengan murka, mengangkat tinjunya yang patah untuk memukul si botak. Saking mengerikannya, ia bahkan tak merasakan sakitnya sesaat setelah meminum ramuan merah itu. Si botak sudah merasakan kekuatan dahsyat dari Hantu 2, jadi ia harus lebih berhati-hati dan kembali mengepalkan tinjunya. Tinju mereka beradu keras. Peng! Sebuah kekuatan besar muncul di tempat kedua pria itu bertarung. Tanah penuh retakan, dan lantai marmer yang tadinya halus dan rata berubah menjadi bergelombang. Dang, 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 dang. Si botak dan Hantu 2 mundur beberapa langkah. Karena kekuatan dahsyat itu, mereka berdua mundur untuk membuang kekuatan itu. Harus diakui, Gostu menjadi sangat kuat setelah meminum ramuan kekuatan genetik. Ia secara tak terduga telah disandingkan dengan si botak yang baru saja berhasil merebutnya kembali hanya dengan satu pukulan. Raja Neraka sangat senang melihat Hantu 2 menjadi begitu kuat setelah meminum ramuan genetik. Selama dia bisa membelot dari si botak dan membunuh Alice nanti, Lily pasti akan mati seperti tikus di dalam lubang. Dipukul lagi oleh Hantu 3, Alice memuntahkan seteguk darah dan terlempar kembali ke udara, lalu jatuh ke tanah. Pakaiannya telah memerah karena darahnya. Meskipun Alice lebih lemah dari Ghost Tree, ia masih bisa melarikan diri jika ia mau. Namun, untuk melindungi Li King Feng di belakangnya, ia harus berjuang keras daripada melarikan diri. Melihat Alice terluka, Li Qingshan berteriak dengan cemas di matanya, "Botak, aku beri waktu 1 menit, selesaikan Hantu 2 sekarang juga." Sebenarnya, Li Feng tidak berniat mendorong si botak, tetapi Alice benar-benar dalam bahaya. Dan si botak adalah satu-satunya yang mampu menyelamatkan Alice, mengingat Li Feng sendiri tidak memiliki kekuatan sama sekali dan Dewa Kematian sedang bertarung dengan Hantu 4. "Bos, sepertinya aku harus melanggar perintah guruku dan menggunakan jurus pamungkas kuil Shaolin." Ekspresi wajah si botak berubah dengan sedikit kesedihan di matanya.
Semasa muda, orang tua si botak dibunuh oleh orang jahat. Ia melarikan diri ke kuil Shaolin dan belajar seni bela diri dari kepala biara di sana. Setelah berhasil menyelesaikan pelatihannya, si botak berkeliling membunuh semua orang jahat untuk membalaskan dendam orang tuanya. Karena telah membunuh terlalu banyak orang dan melanggar janji penebusan dosa, si botak diusir dari kuil Shaolin. Ketika diminta untuk pergi dari sana, si botak seharusnya kehilangan semua yang telah dipelajarinya, tetapi kepala biara berbaik hati padanya dan membiarkannya pergi. Kepala biara meminta si botak untuk bersumpah, bahwa ia tidak akan pernah menggunakan kungfu kuil Shaolin dan tidak akan pernah mencemarkan nama baik kuil Shaolin. Akibatnya, selama pertempuran, si botak lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun kali ini, jelas bahwa si botak harus mengingkari janjinya dan menggunakan kungfu untuk menyelamatkan Alice. Dari segi kekuatan saja, ia hampir sama kuatnya dengan Ghost 2, yang berarti tak satu pun dari mereka bisa menang. Tinju Arahat. Tinju Arahat adalah jurus pamungkas kuil Shaolin, yang sangat kuat sehingga hanya satu pukulan saja dapat menghancurkan dan merobek udara. Karena itu, hantu dua pun memucat dan meniupkan tinjunya juga, melawan dengan sekuat tenaga. Setelah menendang hantu dua dengan tinju Arahat, si botak tidak mengejarnya. Malah, ia berlari ke arah Alice, karena ia menyadari tinju hantu tiga hendak menghantam kepala Alice. Hantu tiga, kau sedang mencari kematian. Si botak meraung dan melesat cepat seperti bom, langsung berdiri di depan Alice dan menghempaskan pukulan keras ke arah hantu tiga. Puff! Tinju Arahat si botak memancarkan cahaya kemasan dengan kekuatan tak tertandingi, yang menghembuskannya ke dada hantu tiga dan menghantamnya ke udara. Hantu tiga terbanting ke dinding dan jatuh ke tanah, kepalanya miring dengan mulut penuh darah dan akhirnya pingsan. Tak diragukan lagi, si botak, yang dipersenjatai dengan Arahat Fist, memiliki kekuatan yang nyaris tak terkalahkan. Saking kuatnya, ia mampu melumpuhkan Ghost Tree hanya dengan satu pukulan. Kepala botak besar, terima kasih. Alice tersenyum dan berkata dengan darah di bibirnya. Dulu ia menyaksikan betapa hebatnya si botak, tetapi itu tidak sehebat yang ia lakukan hari ini. Jika sebelumnya si botak mampu menumbangkan satu tank, maka dengan pukulan Arahat, kini ia cukup kuat untuk menumbangkan dua tank. Bos, Anda baik-baik saja. Apakah Anda ingin saya mencabut pedang lebar itu? Melihat pedang lebar di dada Li, si botak bertanya dengan nada khawatir. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, ada meteorit luar angkasa di bila ini. Meteorit itu sangat aneh dan memancarkan energi gelap, jadi tidak bisa ditarik keluar. Qin Feng Li kini merasakan suasana hati yang sama seperti yang dirasakan oleh Raja Neraka, karena belati pencabut nyawanya juga berada di dada Raja Neraka, yang mana tidak dapat ditarik keluar akibat energi meteorit dari belati bagian dalam yang menjepit Raja Neraka. Bab 609. Kakak senior Raja Neraka. Bos, apa yang harus kulakukan untuk mencabut pisau panjang di tubuhmu? Tanya si botak gugup. Ia melihat Li Qingfeng masih berdarah dan wajahnya pucat pasi. Alice juga khawatir. Ia ingin mencabut pisau panjang itu berkali-kali, tetapi ada kekuatan gelap misterius yang terhubung dengan tubuh Li Qingfeng. Ia tidak bisa mencabut pisau itu. Mereka harus mengakui, kekuatan meteorit itu terlalu misterius. Ini pertama kalinya klan Taring Serigala menghadapi hal seperti ini. Li Lili menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatirkan aku. Hantu tiga sedang pingsan. Kalian bunuh saja hantu dua dan hantu empat dulu. Baik, Pak. Keduanya mengangguk dan berjalan menuju Ghost 2. Mereka tahu mereka harus mengalahkan klan Raja Hantu terlebih dahulu. Kedua lengan Ghost 2 sudah patah akibat tinju luohan milik si botak. Akibat serangan si botak dan Alice, Ghost 2 terluka parah dan jatuh tak bergerak ke lantai. Orang terakhir, Ghost 4, terluka oleh peluru Dewa Kematian. Si botak dan Alice hanya melancarkan satu serangan dan membuat Ghost 4 pingsan. Sampai saat ini, seluruh klan Raja Hantu telah dikalahkan, entah terluka atau pingsan. Satu-satunya yang masih hidup adalah Raja Neraka, tetapi ada belati di dadanya juga. Dia juga terlihat tidak sehat. Raja Neraka sudah merencanakannya sejak lama, bahkan menculik Ruyan Liu dan memberi Lili kesempatan untuk menikamnya 3 kali. Meskipun dibantu oleh dua Raja Elang, ia tetap kalah. Ia tidak puas dan murka. Ia ingin membakar Li Qingfeng sampai mati, tetapi gagal. Raja Neraka masih ingat kematian Raja Elang yang mengerikan. Raja Neraka, hari ini adalah hari kematianmu, kata Qing Feng Li dengan nada penuh niat membunuh. Wajah Raja Neraka pucat dan ia ketakutan. Kloningnya yang mati terakhir kali, tapi kali ini tubuh aslinya. Jika ia mati, ia pasti benar-benar mati. Qing Feng Li, guruku adalah Raja Hantu. Lebih baik kau tidak menyentuhku, atau dia akan membuatmu berharap mati saja. Wajah Raja Neraka pucat pasi dan ia menyebut nama gurunya untuk mengancam Qing Feng Li. Raja Neraka yang arogan juga ingin hidup, tak seorang pun ingin mati. Ia bahkan menyebut nama gurunya untuk mengancam Lili. Raja Hantu. Wajah Li Qingfeng berubah.
Ia tahu nama ini dari gurunya, Raja Iblis Tepi Angin. Raja Hantu adalah seorang raja 10 tahun yang lalu, ia adalah raja dari periode yang sama dengan Tuan ketiga sang penakluk Li. Ia bertempur dan memerintah 18 provinsi di utara. Ia adalah legenda pada masa itu. Lily pernah bertanya kepada gurunya sebelumnya tentang siapa yang lebih kuat, dirinya atau Raja Hantu. Gurunya mengatakan bahwa ia bukanlah lawan Raja Hantu, hanya Li, sang penakluk ketiga, yang bisa melawan Raja Hantu. Meskipun Raja Hantu itu menakutkan, Lily tidak mudah diancam. Ia membenci orang-orang yang mencoba mengancamnya. Botak, pergi dan bunuh Raja Neraka, kata King Feng Li tanpa emosi. Tubuhnya tidak bisa bergerak karena pisau itu masih ada di tubuhnya, atau dia akan membunuh Raja Neraka sendiri. Baik, Tuan. Saya akan pergi dan membunuh Raja Neraka. Si botak pun menyeringai dan berjalan menuju Raja Neraka. Dalam benak si botak, ia harus mengikuti perintah bosnya. Tak peduli apakah itu Raja Hantu atau Raja Neraka, selama mereka musuh bosnya, ia harus mengalahkan mereka. Si botak datang di hadapan Raja Neraka dan hendak menggunakan tinjunya untuk membunuhnya. Namun sedetik kemudian, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul. Pria berbaju hitam itu mengenakan topeng Black Impermanence. Sosok bertopeng ketidakkekalan hitam mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh si botak dengan ringan. Tubuh si botak langsung terdorong mundur 8 meter dan jatuh ke tanah. Ia memuntahkan darah. Dia membuat si botak terbang dengan satu telapak tangan. Semua orang terkejut melihat betapa kuatnya orang Black Impermanence itu. Mulut mereka bisa muat telur bebek. King Feng Li telah bertemu dengan banyak guru kuat sebelumnya, tetapi dia masih terkejut seperti melihat hantu. Si botak mengaktifkan totem Budanya sebelumnya dan kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Selain itu, ia menggunakan tinju luohannya. Namun, ia tetap ditepis dengan satu telapak tangan oleh pria misterius itu. Saudaraku, kau di sini, kata Raja Neraka dengan nada hormat kepada pria misterius itu. Ia merasa lega. Yang lain tidak tahu seberapa kuat pria bertopeng itu, tetapi dia tahu. Pria bertopeng itu adalah saudaranya, salah satu murid terbaik guru mereka. Pria bertopeng itu sangat kuat. Pria itu mengenakan ketidakkekalan hitam dan tampak mengerikan dan menakutkan. Namanya adalah ketidakkekalan hitam yang menuntun orang ke alam baka. Aku sedang menjalani pelatihan tertutup, tapi guru bilang kau dalam bahaya dan menyuruhku datang memeriksanya. Black Impermanence menyeringai. Suaranya seperti suara orang-orang di neraka. Ringan, tapi dingin di hati. Botak, kamu baik-baik saja, tanya King Feng dengan penuh perhatian. Si botak muntahkan darah dan berkata, bos, dia mematahkan 2 tulang rusukku. Pria berbaju hitam itu sangat kuat. Aku merasa dia telah melampaui level SSS. Apa, dia melampaui level SSS? Lily Feng terkejut karena dia berada di puncak level SSS. Si botak juga berada di puncak level SSS setelah dia mengaktifkan totem Budanya. Kini setelah pria berbaju hitam itu berhasil menghempaskan si botak dan mematahkan 2 tulang rusuknya, Lily yakin si botak tidak salah menebak. Pria berbaju hitam itu jelas melampaui level SSS. Li Qingfeng pernah bertanya kepada gurunya tentang apakah ada orang yang lebih kuat dari level SSS. Gurunya menjawab mungkin, tetapi ia belum pernah melihat kekuatan itu sebelumnya. Guru ketiga Li adalah satu-satunya yang dikabarkan melampaui level SSS. Siapa kamu? Tanya King Feng Li dingin. Dia khawatir. Mereka akan membunuh Raja Neraka, tetapi tiba-tiba muncul seseorang yang kuat. Lagi pula, dia juga saudara Raja Neraka. Sungguh malang. Istana Raja Hantu, ketidakkekalan hitam. Pria berbaju hitam itu mengucapkan namanya dengan dingin. Nama itu memiliki kekuatan misterius. Setelah kata-kata Black Impermanence keluar, udara terasa dingin. Li Qingfeng belum pernah mendengar nama ketidakkekalan hitam, tetapi jelas pria itu sangat kuat. Dia bukan master biasa. Dalam legenda, ketidakkekalan hitam dan ketidakkekalan putih adalah utusan neraka. Tugas mereka adalah membawa orang-orang ke akhirat. Raja Serigala, aku di sini untuk mengambil kepalamu atas perintah guruku. Black Impermanence tertawa dingin. Suaranya seperti suara dari neraka, membuat semua orang menggigil. Rasanya seperti mereka berada di neraka. Setelah Black Impermanence selesai, ia menghampiri Li Qingfeng. Rasa dingin dan niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Bab 610. Munculnya tetua Taois. Ketidakkekalan hitam berjalan menuju Lily, selangkah demi selangkah. Meskipun langkahnya lambat, tekanan udara di sekitarnya meningkat setiap kali ia melangkah. Akhirnya, udara di samping mereka menjadi dingin dan berangin, rasanya seperti neraka. Bangku gelombang. Sebuah peluru ditembakkan dari penembak jitu Dewa Kematian. Peluru itu langsung mengenai kepala Black Impermanence, ia ingin membunuhnya dengan satu peluru. Kecepatannya sangat tinggi, tetapi Black Impermanence menggunakan 2 jarinya dan menangkap peluru itu.
Dengan sedikit tenaga, ia berhasil menghancurkan peluru itu berkeping-keping. Tangannya lebih keras daripada peluru itu. Semua orang terkesiap. Ketidakkekalan hitam ternyata lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dia jelas seseorang yang super kuat. Kalau kau ingin membunuh bos kami, kau harus melewatiku dulu, geram si botak. Totem yang tersisa menyala dengan cahaya kuning. Seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan. Tinju kanan si botak tiba-tiba teracung. Sekali lagi, ia menggunakan pukulan Arhat Fist dan menghantam Black Impermanence. Black Impermanence bahkan tidak melihat ke arah si botak dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Telapak tangan itu memiliki kekuatan siklon hitam. Hal itu membuat si botak terlempar kembali dan menghancurkan dinding dengan keras. Si botak memuntahkan darah. Si botak terluka parah. Tulang rusuknya hancur dan organ-organnya juga terluka. Ia tidak bisa bangun. Dengan tinju Arhat dan totem Buddha, si botak berhasil menghancurkan dua tank. Namun di hadapan ketidakkekalan hitam, itu bukan apa-apa. Ia bagaikan semut. Setelah mengirim si botak terbang, Black Impermanence terus berjalan menuju King Feng Li. Bangku gelombang. Penembak jitu Dewa Kematian sekali lagi menembakkan peluru ke kepala Black Impermanence. Black Impermanence menangkap peluru itu dan melemparkannya ke arah Dewa Kematian. Meskipun peluru itu dilempar oleh Black Impermanence, kecepatannya luar biasa, lebih cepat daripada pistol itu sendiri. Peluru itu menembus dada Dewa Kematian dan membuatnya terlempar juga. Dewa Kematian terkena. Wajah Lily berubah dan ia khawatir. Penembak jitu Dewa Kematian menduduki peringkat teratas di dunia. Sebelumnya, selalu dia yang menembak orang lain, tetapi hari ini justru dia yang tertembak. Ketidakkekalan hitam tidak memandang Dewa Kematian dan terus berjalan menuju Lily. Wajah Alice berubah karena ia tahu betapa kuatnya ketidakkekalan hitam. Itu adalah musuh terkuat yang pernah ia hadapi dalam hidupnya. Alice tidak bisa lari karena Li Qingfeng ada di belakangnya. Dia hanya bisa melawan. Tubuh Alice bergerak lebih dulu karena ia ingin menyerang lebih dulu. Jarum-jarum di tangannya berterbangan ke arah ketidakkekalan hitam. Black Impermanence menyeringai dan menciptakan arus kuat dengan lengan bajunya. Arus itu menerbangkan semua jarum. Melihat betapa serangan terkuatnya pun tak berguna, Alice ketakutan. Black Impermanence terlalu kuat. Melihat ketidakkekalan hitam semakin dekat dengan Li Qingshan, Alice melancarkan tinju kanannya. Ia tahu ia tidak cukup kuat, tetapi demi Li Qingshan, ia harus bertarung. Bang gelombang. Sekali lagi, Black Impermanence mengulurkan telapak tangannya dan melemparkan Alice. Ia jatuh ke tanah dan kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Si botak, Dewa Kematian, dan Alice dari klan Taring Serigala semuanya dikalahkan oleh si hitam dengan satu telapak tangan. Mereka semua kehilangan kemampuan bertarung. Meskipun dia menghadapi kematian, King Feng Li tidak takut. Apa kau tidak takut mati? Tanya Black Impermanence. Ia bingung mengapa King Feng Li tidak emosional. Tidak. Jawab King Feng Li sambil tersenyum polos. Dia bertempur ratusan kali dan berjalan di ambang kematian berkali-kali. Jika dia takut mati, dia pasti sudah mati. Raja Serigala, kau adalah Raja Benua Serigala. Aku memberimu satu kesempatan. Selama kau bergabung dengan kami dan menjadi pelayanku, aku akan membiarkanmu hidup, kata Black Impermanence. Saudaraku, kau harus membunuhnya. Kenapa kau mencoba menjadikannya pelayanmu? Wajah Raja Neraka berubah dan berkata dengan keras. Dia membenci Lily dan ingin membunuhnya secara pribadi. Jika Lily bergabung dengan mereka, dia tidak akan bisa membunuhnya lagi. Raja Neraka tidak menyukai kemungkinan akhir seperti itu. Perintah Tuan adalah membunuh Raja Serigala, tetapi jika aku bisa membuatnya bergabung dengan kita dan menjadi pelayanku, aku yakin Tuan akan lebih bahagia. Black Impermanence menyeringai. Namun, ada makna lain yang tersirat dari tatapannya. Raja Neraka menyadari apa yang dipikirkan saudaranya. Ketidakkekalan hitam ingin mempermalukan Raja Serigala. Menjadikannya pelayan akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Raja Serigala, apa kau sudah selesai berpikir? Aku bisa mengampuni nyawamu jika kau mau menjadi pelayanku. Black Impermanence menyeringai dan mengancam King Feng Li. Persetan, kata Li Qingfeng. Ekspresi Black Impermanence berubah dan matanya dipenuhi amarah. Dia adalah Black Impermanence dari Istana Raja Hantu. Tidak hanya kuat, dia juga berstatus tinggi. Wajar saja jika dia marah setelah disuruh pergi. Aku akan membunuhmu karena kau sangat ingin mati. Black Impermanence menyeringai dan langsung muncul di samping King Feng Li. Ketidakkekalan hitam memancarkan niat membunuh. Dengan satu telapak tangan yang merobek udara, ia menamparkan pelipis Li. Dengan telapak tangan ini, ia pasti bisa membunuh Li. Bangku gelombang. Suara tumpul terdengar setelah telapak tangan Black Impermanence dan kocokan itu bertabrakan. Tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Kocokan itu pun terdorong mundur dan mendarat di tangan seorang tetua. Tetua itu mengenakan jubah Tao dan janggutnya putih. Matanya berbinar. Ia adalah tetua Tao pemimpin Gunung Udang,
Guru Xuanjilu. Xuanjilu berdiri di samping Taois yang lebih tua. Mereka pun bertemu. Melihat Lily yang terluka dan ada pisau rotan di dadanya, Xuanjilu berlari ke arah Lily dan berkata dengan penuh perhatian, "Bos, saya membawa guru saya. Apakah Anda baik-baik saja? Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.